Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua kedatangan seorang narasumber dari Kabupaten Batang. Dan katanya dia punya cerita kalau eh, dia pernah di suatu pondok. Nah, di pondok itu dia ada suatu momen di mana ada seorang atau beberapa orang dia mengusik keberadaan dari makhluk gaib itu. Dan eh, imbasnya sangat parah, bahkan sampai ke semua semua dari isi pondoknya ya mas, Iya, bahkan sampai katanya sempat masuk di berita lah katanya. Nah, mungkin langsung aja sebelumnya perkenalan dulu mas, namanya mas siapa mungkin? oke, perkenalkan nama saya Septian Mulyana Nugraha. Oke, mas Septian ya, mungkin bisa lebih kenceng mas ngomongnya dikit. Oke, oke guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Septian Mulyana Nugraha. Saya dari Batang. Saya akan menceritakan sebuah kisah saya, pengalaman saya di Sebelumnya mas, kisi-kisinya apa nih mas tentang cerita ini? Kisi-kisinya dulu nih, ceritanya tentang apa? kisi-kisinya itu dari pengalaman saya itu melihat bahwasanya di cerita itu dan di situ tuh ada sebuah santriwati dan santriwan yang mengusik sebuah tempat yang di situ ada sebuah kediaman para makhluknya tersebut. Itu kalau boleh tahu lokasinya di mana mas? Itu di sebuah provinsi Jawa Tengah, posisinya di kota Kendal. Kota Kendal. Itu di tahun berapa mas kira-kira? Kurang lebih antara tahun 2016-2017. Udah hampir 6 tahun ya berarti ya, udah Ya, 6 tahun. Nah tapi untuk cerita ini berarti udah dapat izin mungkin mas ya, atau nggak masalah mungkin ditayangkan di YouTube mungkin. bisa, bisa. Oke, baik. Mungkin dibanding dulu ceritanya mas. Nah, Ya, buat kalian yang mungkin yang mau dengerin cerita lebih lengkapnya dari Mas Septian ini, mungkin bisa simak video ini sampai selesai. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja. Monggo mas ceritakan. oke. Pada tahun 2016 itu saya itu masuk pondok. Situ saya memang awalnya belum tahu kisah-kisah seperti itu. Itu mulai saya tahu ada kisah-kisah itu dimulai dari cerita-cerita dari kakak kelas dan dari guru-guru sana bahwasanya pondok ini tuh ada suatu hal yang mungkin bisa membuat kita itu merinding. Nah, di situ saya cerita-cerita dari awal hingga akhir sampai hingganya saya masuk di pondok itu di hari pertama hingga di hari ke-14 itu saya udah agak mulai nih merasakan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Mungkin bagi orang awam ya kurang lebihnya tidak akan mengetahui seisi-seisinya apa yang ada di kisah nyatanya dahulu pondoknya itu. Nah, di situ saya tahu bahwasanya di pondok itu dulunya itu memang bekas rel kereta api ya. Dulu di zamannya Belanda dan Jepang itu memang saya itu mas ya, melihat sendiri dari mata kepala saya itu dari pohon mangga saja saya lihat itu bukan buah ya, tapi kepala manusia. Beneran itu, karena saya melihat di situ itu memang awalnya nggak yakin apakah ini benar atau tidak. Itu saya pulang sholat isya itu, habis kajian dan malam teman-teman udah pulang, saya paling terakhir saya pulang, saya lihat, wah ini pohon mangga kok beda kayak yang sebelumnya. Terus saya lihat ke bawahnya kok ada merah-merah. Ternyata saya lihat tak cek
itu darah. Disitulah saya bingung dan ngerasa agak takut ya. Saya pulang ke asrama, sampai besoknya pun saya hanya memikirkan, membayangkan apa benar di pohon mangga itu ada sebuah kepala manusia, ya kan, yang menggantung, ada yang tergeletak di tanah. Saya bingung tuh. Nah, disitulah saya cerita-cerita lagi dengan pengurus pondok. Nah, saya cerita di pengurus pondok itu, Pak, dengan saya inisialkan ya, namanya Pak Muhammad. Pak Muhammad, ini kira-kira apakah yang saya ceritakan kemarin di saat sama kakak kelas itu apakah benar? Saya cerita lagi nih, pengalaman saya di waktu semalam itu. Ternyata benar, bahwasanya di situ ada masalah lah dulu dari pribumi dengan penjajah. Itu sampai banyak banget masalah-masalah itu, tragedi-tragedi pribumi yang dibantai, sampai ada yang dikuburkan di situ, dan apa yang memiliki pondok pun tidak tahu itu tuh tempat apa dulu. Ya karena mungkin udah banyak yang terjadi, mungkin tidak semua orang tahu. Saya juga baru tahu ini bahwa ada kisah-kisah seperti itu. Bisa saya mulai melanjutkan pengalaman saya di situ agar ya tahulah kisah-kisah di situ. Berarti untuk mencari pengalaman saja, bahwa saya mondok di sini bukan hanya untuk mencari ilmu dan untuk mencari sesuatu yang mungkin hal yang baru ya. Sebelumnya saya potong ya Mas. Ya. Kira-kira gambaran dari pondok pesantren itu gimana sih? Struktur ruangnya itu gimana sih? Untuk struktur ruangnya tuh dari awal gerbang itu ada pertulisan pondok. Kita masuk, di situ ada beberapa gedung. Dari sisi kiri, kalau kita dari jalan raya itu, Mas, itu ada gedung SMP yang mungkin SMP ini tuh SMP standar nasional, dan sebelahnya itu ada aula, sebelahnya lagi ada SMA, ada SMA unggulan dan SMP unggulan. Oh gitu. Itu bangunan pondok itu kira-kira dibangun tahun berapa ya Mas? Saya kurang tahu ya kalau pondok itu dibangun, tapi kurang lebihnya sih udah bertahun-tahun pondok itu udah ada. Saya aja angkatan di situ tuh angkatan 23. Berarti di tahun 2016 saja kalau saya itu angkatan 23, berarti ya paling enggak tahun 1900-an. Kurang lebih. Oke, baik. Mungkin silakan bisa dilanjut Mas untuk cerita tragedinya itu gimana? Mulai. Nah, di situ saya mulai nih dengan membayangkan yang tadi ya Mas, terjadi itu. Saya cerita dengan Pak Muhammad bagaimana cara saya itu biar nggak sampai melihat seperti itu lagi. Ya mungkin saya juga udah pernah cerita dengan teman-teman yang di sana. Dulu memang saya dari kecil ya udah bisa melihat, udah punya keturunan yang mungkin bisa memandang hal-hal yang mungkin nggak bisa dipandang oleh orang lain pada awamnya. Di situ saya semakin terganggu di saat saya melihat hal-hal seperti itu. Dari mulai saya mungkin ya ke kamar mandi itu di saat malam hari, itu banyak makhluk-makhluk yang mungkin jahil. Dari teman saya aja kadang pernah cerita, setiap hari itu cerita, dia saat ke kamar mandi, entah itu buang air besar atau air kecil, dia tetap diganggu. Entah itu ada yang pakainya hilang lah, atau mungkin ada sesuatu yang mengganggu lah, ada mungkin suara-suara yang mencengkam lah. Itu setiap hari Mas. Ya mungkin bagi orang-orang yang nggak percaya mungkin nggak tahu ya, tapi yang namanya santri itu biasanya emang kebanyakannya udah bisa merasakan satu hal itu walaupun nggak bisa melihat. Berarti cerita Simpang Siur ini udah dari lama ya Mas tentang pondok itu? Sudah lama banget. Mungkin bisa dilanjut. Nah terus itu saya kan melakukan biasalah mengaji, sekolah, sholat, biasa kegiatan beraktivitas biasanya.
Tapi di malam-malam tertentu nih, apalagi kayak Kamis Kliwon lah, atau pas Jumat Pon itu, pasti ada tragedi. Itu Entah itu, sebenarnya di Kamis Kliwon ya, itu emang ada rumor apa sih kalau Kamis Kliwon? Kalau kan setahu saya tuh yang banyak dikenal masyarakat nih katanya kalau yang malam horor itu sebenarnya malam Jumat. Nah itu kalau malam Kliwon itu gimana sih? nah Malam kalau Kamis itu Kliwon. mungkin ya, setahunya saya itu Kamis Kliwon itu mungkin dari tragedi dulu di zamannya penjajahan pribumi dibunuh pada Kamis Kliwon, Mas. Kurang tahu sih Kak. Saya tahu saya dari apa yang saya lihat, yang saya apa cerita-cerita dari pengalamannya kakak kelas, entah itu guru-guru di sana. Itu Kamis Kliwon itu memang banyak yang tahu itu ya, Kamis Kliwon itu ada tragedi di mana penjajah itu membunuh semua pribumi. Seperti itu. Hmm. Pembantaian-pembantaian sampai ada yang seperti itu. Dan santri-santri pun kadang setiap tahunnya itu akan jadi tumbal, Mas. Setiap tahunnya. Setiap tahunnya ada tumbal, mungkin ada yang bunuh diri, entah itu ada yang eh, terkena sesuatu atau apa terus tiba-tiba meninggal, atau mungkin dia pas saat pulang ke rumah dari pondok kan tiba-tiba kecelakaan meninggal. Nah itu Itu banyak tuh em, diceritakan bahwasanya ada hal seperti itu, kok ada tumbal seperti itu. Lah aku saya tanya sama orang-orang yang mungkin sudah dari awal di sini ya, saya cerita tanya-tanya seperti itu, ternyata memang benar jadi tumbal. Nah saya nggak tahu tumbal itu tumbal apa, apakah memang dari per tahunnya itu makhluk itu tuh meminta sesuatu itu atau gimana, saya nggak tahu. Intinya pada intinya itu ya, saya tahu cerita itu tuh memang di pondok itu, salah satu pondok itu yang membuat saya tuh bertanya-tanya, kadang sampai ke bawah mimpi, kadang ya sampai saat ini pun saya melihat hal-hal seperti itu ya, karena tahu bahwasanya teman-teman saya yang seangkatan saya ada beberapa orang yang meninggal gara-gara ya seperti itu. Ya mungkin nggak tahu semua ya, mungkin lillahi ta'ala, Allahu alam itu meninggal karena apa, tapi karena memang dari cerita ini memang seperti itu kaitannya. Nah di situ mulailah saya menelusuri mengenai pondok ini, ya kan, itu pada hari ketujuh. Di saat saya sudah 1 minggu di situ, mulai berani nih saya mengusik mereka, melihat mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan sih di pada malam hari. Nah di situ saya sama teman saya ya yang bernama Yusuf. Ayo Yusuf, kita jalan-jalan malam di pondok itu. Itu sekitar jam 11. Setelah saya mulai lagi mendengarkan sesuatu hal yang aneh dari hembusan angin yang nggak sesuai, kayak angin-angin laluan itu beda banget. Dinginnya ya dingin kayak sepi, mencengkam banget sampai bulu kuduk tuh merinding. Nah, di situ saya lewat dari asrama saya sampai ke depan SMA-nya di pondok itu ya, karena di pondok itu ada SMP sama SMA. Saya lewat depannya, saya mendengar suara kereta dulu, kereta klasik pada zamannya Belanda dan Jepang. Ada itu dan terlihat banget sama temanku saja. Itu apa? berarti Nah, kalau apa tahu itu keretanya kelihatan mas. iya Sama bunyi. kelihatan. Itu gambaran keretanya gimana mas kalau boleh tahu? Ya kayak misalkan di monumen-monumen yang sekarang ini, kayak kereta-kereta yang uap ya, kereta yang mungkin dari jajahan Belanda, Jepang. Jadi keretanya pakai kuda gitu atau gimana? Enggak, pakai kereta-kereta Kereta api nah, gitu. iya, kereta-kereta yang sekarang, cuma bedanya dia kan pakainya itu Itu batu bara. dia kelihatan di rel atau gimana? Kelihatan di rel-relnya pun nampak. Beneran. Maksudnya itu berarti relnya tuh rel beneran atau rel Beneran. gaya? Rel beneran. Beneran. Berarti di pondok itu ada rel bekas Ya, dulu. Oh, rel gas yang tertanam di
situ, dan itu tiba-tiba muncul di permukaan. Dan waktu itu kereta langsung lewat. Itu 2 sampai 3 kali lah. Teman saya dan saya lihat Itu berarti keretanya kereta lama, Mas. kereta lama. Wah, Buatan Jepang dan Belanda kalau nggak salah, saya lupa itu. Beneran. Dan di situ juga ya ada orang-orangnya. Di saat tentara-tentara itu masih di kereta, terus ada juga pribumi yang dipaksa bekerja inilah itulah, banyak banget di situ. Sampai-sampai teman saya waktu itu tidak kuat, minta saya, yuk kita istirahat, kita pulang ke asrama tidur. Ya, kita tidur, besoknya hari kita beraktivitas seperti biasanya, dan pada sore harinya kita cerita lagi nih kepada Pak Muhammad yang dia lebih tahu dengan cerita kisah pondok ini, karena dia udah bertahun-tahun di sini. Saya cerita lagi nih, Pak, saya semalam seperti ini Pak. Itu gimana Pak kalau misalkan kita emang apa sama teman saya menelusuri lebih dalam. Ya teman saya memang mungkin juga bisa ya seperti itu, dia juga penasaran, kepo mengenai pondok itu. Nah setelah itu Pak Muhammad mengizinkan, silahkan, tapi ingat jangan sampai membatasi apa yang pernah saya aturkan di aturan pondok, jangan sampai ke tempat ini, oke, oke. dan jangan sampai lah masuki atau melewati batas yang sudah ditentukan oleh pondok. Itulah saya menelusuri sampai banyak serangan-serangan gaib di situ. Banyak setiap bulannya juga ada orang-orang dari santri-santri mungkin atau orang tua yang menjenguk anak-anaknya, itu ada yang kesurupan, kadang ada sampai muntah darah. Itu memang, tapi memang itu dirahasiakan. Walaupun itu pernah masuk ke berita, tapi kan tidak semuanya dimasukkan karena itu memang hak privasi pondok itu. Nah di situ saya mencari tahu lagi di malam-malam berikutnya, yaitu di waktu hari ke-9 saya, di saat saya sama teman saya itu, waktu itu pas di hari Kamis Kliwon. Setelah saya mencoba uji nyali di tempat SMP-nya itu, saya naik ke atas di hall tengah itu, memang saya melihat banyak banget orang-orang yang mungkin dulunya meninggal di situ dan dikuburkan tidak secara layak. Di situ saya melihat dari berkelas-kelas pun banyak, dan itu ada salah satu ruangan yang nggak boleh dijangkau oleh semua manusia, apalagi entah itu santri, entah itu pihak-pihak pengurus pondok, itu memang nggak boleh. Hanya salah satu juru kunci aja yang bisa ke situ, yang bisa mengecek lah, mengawas dan mengontrol di situ. Ya, saya potong Mas. Itu untuk yang tadi banyak orang-orang dahulu itu berarti itu bukan manusia. Bukan manusia. Itu sosoknya kayak gimana Mas? Ada yang kepala saja, ada yang dari tubuhnya nggak ada kepalanya, terus ada yang tubuhnya itu, kepalanya itu kayak agak mau jatuh itu Mas. Setelah itu ada anak kecil, terus ada ya pribumi-pribumi yang sedang melakukan pekerjaannya di saat dia dijajah oleh tentara-tentara Jepang atau Belanda ya. Sampai saya hampir jam 3 malam itu saya selesaikan, dan saya juga pernah interaksi dengan mereka. Di sini memang tempatnya kami dulu dijajah, dulu saya dibunuh, saya tidak dikasih makan, saya tidak pernah yang namanya merasakan kesenangan. Di sini saya merasakan kepedihan, disiksa, dicambuk lah, dikasih rantai, sampai rantainya itu memang berat banget Mas. Itu sampai rantainya kurang lebih itu beratnya bisa sampai 5 sampai 7 kilo. Itu rantai di kaki, di tangan. Itu
dari pribumi sendiri saya berinteraksi dengan makhluk-makhluknya itu yang berkaitan yang dulu. Dan teman saya itu memutuskan menyelesaikan interaksi itu pada jam 3 itu tadi. Kita selesaikan, pulang ke asrama. Sebelum kita ke asrama itu juga banyak cobaan, karena di situ juga kita melewati tempat-tempat yang itu tadi, yang di sebelah SMA itu ada pohon mangga itu sampai kepalanya dia kan, di potongan kepala itu jatuh, ada yang sampai bicara, apa, sakit sakit, tolong tolong, itu dengaran jelas. dan itu pun ya nggak mungkin ya dari santri semua pasti tahu, tapi Itu berarti semua denger mas. semuanya dengar pasti itu. Sampai ada setiap malam kan banyak tuh santri-santri yang mungkin ke kamar mandi ya, ke belakang tuh, entah itu buang air kecil atau buang air besar, pasti dengar. Walaupun yang menelusuri kita pasti dengar. Di saat itu saya tuh melihat ada santri wan yang sedang di kamar mandi. Terus saya bilang, kamu dengar nggak suara yang tadi? Saya dengar mas. Kok saya bingung nih, kok bisa dengar ya? Biasanya kalau ada ledak itu yang dengar hanya sekilas orang-orang yang tadi menelusuri. Bahkan ini orang yang nggak tahu pun, yang berarti nggak ada kaitannya sama penelusuran kita pun, dia bisa dengar. Berarti memang makhluk yang di sini itu memang berani untuk memunculkan diri dan berani untuk menyuarakan biar orang yang masih ada kegiatan di malam ini tuh dengar. Sampai itu orang-orang yang mungkin kalau mau ke kamar mandi itu biasanya minta tolong diantarin teman, ya itu banyak gangguan. Kadang ada gimana, kadang dari pribumi yang mengenaskan, yang meninggal karena sadis lah ya, ada yang tangannya sampai dipotong. Sampai saya dapat penglihatan tuh, penyiksaannya tuh memang sadis banget ya. Saya nggak bisa ceritain ya, karena saya nggak berani untuk mengeksploitasi cerita itu, karena memang sangat sadis bagi saya ya. Karena sebagai orang pribumi yang terdahulu melihat sadisnya tentara-tentara Belanda dan Jepang itu membuat tekanan, buat pekerjaan yang sangat menyedihkan dan sangat sadis bagi pribumi kita. Dan disitulah ya saya melihat, saya sebagai orang sekarang pun tetap sedih betapa perjuangan dan pengorbanan orang terdahulu kita yang meninggal di saat penjajah di Indonesia ini. Nah, singkat cerita, saya pulang dari asrama itu, saya selesaikan, hingga saya dan teman saya juga waktu itu langsung kena imbas ya, kena hal-hal gaib itu, untuk kena serangan. Dia sakit selama kurang lebih 5-6 hari. Badannya panas, tapi kalau saya pegang itu dingin, ya kayak menggigil-menggigil, itu kayak nggak sesuai pada sakit pada umumnya sih. Itu setelah penelusuran pada malam itu. Iya, karena memang di situ santri-santri itu pada jam 10 itu memang nggak boleh keluar kecuali kalau emang darurat. Itu udah ada aturannya. Jadi santri itu memang tidur, selesai kegiatan malam itu harus jam 10. Lebih dari jam 10 itu nggak boleh keluar lagi, kecuali ada darurat itu aja. Entah itu ke kamar mandi, entah itu kita mau sholat atau apa, entah itu mau wudhu, itu memang di situ kan memang di asrama itu memang dekat ya kamar mandi, dan kamar mandi itu memang punya gedung sendiri dan itu bertingkat. Dan biasanya di jam 12 lebih 5 menit kalau ada santriwan yang atau santriwati yang mungkin keluar dari kamarnya, akan membuat perasaan yang mungkin biasanya kita nggak apa-apa di rumah, tapi di pondok itu malah takut ya, karena di situ banyak banget hal-hal mistis
dari gangguan-gangguan, mungkin dari serangan maupun dari jail-jailnya makhluk itu. Banyak itu yang terjadi sampai ya itu tadi pengorbanannya teman-teman saya yang meninggal karena hal mistis itu, sampai teman-teman saya tuh pada nangis dan orang tua juga nangis. Juga saya berdoa agar benar-benar saya bisa menyelesaikan masalah ini ataupun ya membatasi pondok ini secara benar lah, agar tidak mengganggu hal itu. Memang saya berani berinteraksi sama mereka, walau kadang saya itu memang dapat serangan itu. Nah disitulah teman saya waktu itu sudah sembuh, itu pada hari Senin tuh saya sudah sembuh ya, itu meminta saya untuk melanjutkan. Ya saya tetap fokus lah sama sekolah dan kaji, tapi setiap malam memang saya izin, ada pengurus pondok, saya ingin menelusuri pondok di malam hari. Itu saya dengan teman-teman saya ya, kurang lebih itu 4 sampai 5 orang yang ikut karena penasaran juga dari apa yang saya ceritakan pada teman-teman saya. Itu ikut, ternyata juga dia melihat kereta itu lagi, dan tragedi-tragedi yang mungkin saya lihat sebelumnya itu terlihat lagi. Sampai ada satu santri yang ikut saya itu, di situ kan dia memang tidak tahu, dia memang tidak percaya hal seperti itu. Dia mengusik, dia ngomong dengan yang nggak sopan dan mereka itu langsung melihat ke arah dia. Saya terus langsung berinteraksi pada mereka, jangan mengganggu teman saya. Nah di situ para makhluk itu tidak menghiraukan saya. Setelah makhluk itu menyerang teman saya, sampai teman saya mati di tempat. Mati. Benar, mati di tempat. Dia awalnya dia dirasukin, dia mencapik-capik dadanya sampai kulitnya itu mengelupas, ya kan, sampai tangannya dia sendiri aja, tangan jari-jarinya ya, dia berani menggigit sampai putus Itu pada malam itu, Mas. pada malam itu. Itu pada hari Selasa, itu setelah teman saya waktu itu yang sakit tuh kembali pulih. Nah itu teman-teman saya yang ikut itu ya seperti itu, karena memang dari aturan pondok jangan sampai berbicara yang tidak senonoh pada makhluk-makhluk itu, apalagi pada bagian gedung yang mungkin di situ tempatnya mereka yang levelnya itu lebih tinggi daripada yang kayak yang sebelum-sebelum kita telusuri. Itu memang levelnya lebih tinggi, dia emang ilmunya emang ilmu mengganggu. Saat dia teman saya itu ngomong yang senonoh, yang tidak senonoh itu, saya nggak percaya kayak gini. Itu tuh memang kayak gini, emang kotor, omongannya kotor. Oh, berarti dia nggak percaya tentang makhluk seperti itu. Nggak Dan percaya, dia terkesan nantang berarti ya. menantang sampai dia berani, saya bisa buktiin kalau memang dia ada, saya akan jadi kembalnya. Ternyata benar. Di saat dia kan memang nggak tahu kan, dia tidak bisa merasakan dan dia tidak bisa melihat, karena dia memang awalnya juga dulunya non muslim, dan dia sekarang jadi muslim dan pondokkan di situ, berarti mualaf ya. Memang dia awalnya nggak percaya seperti itu. Di situ dia memberanikan diri menantang pada makhluk tersebut, ya disitulah makhluk itu langsung menantang dan berkata pada saya akan membunuh temanmu
karena telah menentang saya. Kalian menelusuri tidak masalah, yang penting kalian bisa berbuat dengan baik, yang benar-benar sudah menjadi aturan kami, dan aturan itu sudah ditunjukkan di aturan pondok kalian. Tapi temanmu sudah mengusik dan sudah merasakan gangguan-gangguan, tapi dia tetap ngeyel dan menantang kami, dan sampai dia menyebut sebagai dia bisa kalau dia memang berani mau menampakkan diri, saya akan membunuh diri saya sendiri. Ternyata omongan itu langsung ditanggap dan direspon oleh makhluk itu, dan dia merasuki teman saya sampai dia mencakar itu tadi, ada jari-jarinya dipotong dan ada digigit. Setelah itu dia mencari benda tajam itu, menggorok lehernya sendiri. Itu beneran. Itu saat dia kerasukan. Ya, pasti sih dia kerasukan, dan aku juga nggak tahu kalau dia bisa sampai senekat itu, dan saya juga udah berusaha untuk mengeluarkan makhluk itu dari tubuhnya, tapi memang saya tidak bisa melakukan penyerangan kembali untuk menolong teman saya. Tapi ya itu udah Itu sosok yang merasuki dia tuh kayak gimana, Mas? itu sebuah tentara yang mukanya itu memang agak kayak hitam-hitam kayak terbakar itu, dan dia memang tinggi besar. Dia juga bawa senapan. Nah disitulah dia merasuki teman saya itu. Dia memang tinggi besar, kurang lebihnya itu tingginya itu bisa hampir 2 meteran lah, hampir 2 meteran tinggi banget. Itu berarti posisi Mas Septian ini berapa orang ya pas saat penelusuran itu? Kurang lebih 5 orang Orang. ini. Nah di saat teman saya meninggal, saya lapor mengurus ada korban meninggal di tempat tragedi ini, dan itu langsung dieksekusi dan dipulangkan ke rumah. Dan orang tua juga tidak menuntut karena mungkin itu sudah hal yang sewajarnya. Di pondok ini memang udah tahu, orang tua pun udah tahu, setiap orang tua udah diceritakan, udah dikasih tahu di saat anak-anaknya menitipkan dia ke pondok, ya kan. Nah disitulah saat dia dipulangkan, saya memang sedih karena bahasanya saya baru kenal dia memang orang baik, cuma dia dari perilakunya itu memang agak menantang sama hal seperti itu karena dia tidak percaya. Nah disitulah kita break selama 1,5 bulan, dan itu dimulai lagi. Ada teman saya yang waktu itu memang pindahan dari pondok-pondok yang salafiyah. Dia tahu saya seperti ini, dan dia diceritakan oleh kiai saya. Dia datang ke sini untuk mengikuti penelusuran itu sampai menuntaskan masalah ini, sampai ya biar nggak ada masalah seperti ini lagi. Nah di situ saya benar-benar bingung harus bagaimana, dan disitulah pada saat teman-teman saya mulai ke tempat yang mungkin di situ dikatakanlah paling seram di gedung itu. Kita telusuri itu sampai mengurus pondok juga. Itu besoknya berarti? Atau beberapa hari? Itu beberapa hari setelah dari Jadi meninggal itu. pondok salafiyah itu datang, tamu kita itu datang. Itu juga udah kenal saya karena dikenalkan oleh mbak kiai saya yang dari pondok saya, karena sedang ada acara lah di pondok salafiyah itu. Dan dia datang, itu udah berarti
1,5 bulan lah setelah meninggalnya teman saya itu. Nah, di situ saya menceritakan tragedi itu ke teman saya, hingga akhirnya di tahun 2017 itu saya dan teman saya yang baru ini berani untuk melawan mereka, karena banyak dari sebelum-sebelumnya banyak korban, banyak itu tadi yang dikatakanlah tumbal, terus sampai ada yang sering kesurupan. Itu berarti korban tuh tiap tahun pasti ada, Mas. Pasti tiap tahun itu pasti, Hmm. tiap tahun itu pasti, dan setiap bulan pasti ada sesuatu tragedi yang mungkin tidak bisa dilupakan bagi yang mengalami. Nah, di situ langsunglah kita mengeksekusi, saya dan teman saya yang dari Pondok Salafiyah, dan ditambah juga dan pengurus itu pondok. Berarti ada kurang lebih 8 orang. Kita sudah membuat benteng gaib ya Mas, agar makhluk itu benar-benar bisa terkunci dalam satu ruangan yang benar-benar ditutup jauh dari orang-orang atau santri-santri yang mungkin yang ada di pondok sini, entah itu dari orang tua atau dari tamu lah yang datang sini itu tidak merasakan seperti itu. Nah, itu nggak bertahan lama, kurang lebih itu 2 bulan setelah itu di saat itu juga Gamis Kliwon lagi gitu. Tahun 2017 kita melakukan kajian, di situ kita ngaji pada mulai habis Isya tuh, setelah Isya sampai jam 12 malam. Bentar saya potong, Mas. Itu kajian tersebut emang buat cara kasarnya itu emang buat nantang mereka, buat ngusir mereka gitu berarti. Atau kita untuk itu aja, agar lebih iman kita itu lebih kuat, agar ibadah kita, iman kita, entah itu dari hal yang mistis itu tidak mengganggu kita, agar kita itu terhindar dari hal yang tidak baik, yang buruk-buruk itu bisa terhindar lah. Itu niatan kajian kita. Tapi ada beberapa santri yang mungkin ya bolos ngaji dan dia benar-benar penasaran. Itu adik kelas saya itu, adik kelas saya waktu itu juga masih kelas 8 ya, adik kelas saya kelas 7, masih baru-barunya usil ya kan, mulailah dia penasaran dengan sebuah tempat gedung itu, yang dimana tempat itu memang disegel, tidak boleh ada yang masuk, pengurus pun tidak boleh ada yang masuk, sampai kiai pun, mbah kiai saya itu nggak boleh masuk di situ, karena memang di situ tempatnya mereka itu yang memang benar-benar, kalau menurut saya itu yang levelnya lebih tinggi daripada yang biasa kita lihat di malam hari itu. Dari yang mungkin tentara lah, entah itu dari kereta lah, itu memang biasalah, mungkin dari kalangan menengah, kelas level menengah. Ini levelnya lebih tinggi. itu berarti energinya negatif, Mas. Negatif banget. Kalau kita lewat situ pun kita pasti langsung, satu merinding, kedua ngerasa badan tuh sakit kayak dicapik-capik, terus yang ketiga itu kita mesti kadang kalau misal mendengarkan suara saja dari dalam ruangan itu kita bisa langsung sakit, karena emang saking energinya tuh negatif banget. Dengan kita melewati ruangan itu pun bisa merasakan sakit dalam kita mendengar cerita-cerita atau omong-omongan yang di dalam ruangan itu tuh, tubuh itu memang saya juga bisa pernah merasakan seperti itu, besoknya langsung sakit, karena mungkin ilmunya memang di sana itu memang negatif banget, mungkin udah bertahun-tahun. Dan saya tanya sama pengurusnya sana, ini yang di ruangan tempat ini tuh memang iblis yang sudah dipenjarakan dari zamannya awal pondok ini masih
bangun itu mas. Nah terus saya tanya, lah ini umurnya berapa kurang lebihnya berapa pak? Ini umurnya udah 500 ke atas tahun gitu. Sampai saya tuh nyangka 500 tahun dan umurnya seperti apa itu. Nah terus saya tanya, memang itu 500 tahun lebih pak? Di sini tuh memang 500 tahunan mas, tapi ada salah satu makhluk yang umurnya itu sampai 1200 tahun itu ada. Itu memang dikunci sama zaman dulu sama Mbah Kiai yang dari Jawa Timur. Kita minta tolong ke sini untuk ini, dan beliau juga udah menyegel semua ini karena ya tadi itu saya bilang ruangan itu tuh disegel itu karena tempat ini tuh memang tempatnya mereka para iblis yang ilmunya jauh lebih tinggi dari yang biasa kita lihat, yang mungkin ya dari apa yang pernah saya bikin pagar gaib itu dengan teman-teman saya, dan itu tadi pengurus itu pun nggak bisa bertahan lama karena ya saking negatifnya beliau dari tekanan itu. Beliau menyarankan kita memang harus benar-benar mendatangkan Mbah Kiai itu, tapi ternyata saat kita mau datangkan Mbah Kiai itu sudah almarhum, sudah meninggal, dan mungkin yang bisa hanyalah muridnya, tapi tetap saja saya belum yakin apakah itu akan beres atau tidaknya sampai waktu kajian itu selesai ya. Saya melihat dari santriwan dan santriwati itu ke situ, awalnya sih mereka niatnya bilangnya tuh mau pacaran, tapi dengan ada godaan-godaan seperti itu dari bisikan yang dia dengar, tolong buka segel ini, tolong buka segel ini, ya, panas, saya di sini panas ya. Karena Itu segala apa mas? Ruangan itu. segel apa itu ya, ya bentuknya kayak kertas itu, cuma ada tulisan lafadzullah memang digarisi, dan itu juga udah ada tasbih besar yang melingkar di apa itu rantainya itu biar malu itu mah nggak bisa keluar. Nah disitulah si santriwan dan santriwati itu melakukan pembukaan segel itu sampai dia mengeluarkan itu, dan saya saat melihat itu sudah terbuka. Saat saya ke sana tuh sudah terbuka dari pintu dan jendelanya itu kan yang kayak kalau misalkan kita naikkan itu bisa kebuka itu ya mas, yang dulu banget. Nah itu pun sudah terbuka. Nah disitulah mulailah hawa-hawa itu mencengkam, dingin banget, dan siswa si santri-santri dan si pengurus merasakan ada yang datang. Ternyata benar datang. Ada panas pati, terus ada bentuk kelelawar, terus ada yang bentuk bayangan tinggi hitam, terus sama kayak bentuk apa ya itu ya, saya lupa itu benar-benar yang katanya itu makhluk itulah yang dinamakan itu jamnut. Jamnut itu nggak tahu itu jamnut itu apa, tapi dari keterangan pengurus itu jamnut itu memang makhluk yang paling punya energi paling negatif, dan dia umurnya udah 1200-an, mungkin mau 300-an ini. Karena saking dia ilmunya kuat, dia memerintahkan semua penghuni-penghuni pondok itu menyerang para santri itu sampai pada kesurupan, terus itu sampai sebulan loh. Bener mas, itu sosok Jamrut itu seperti apa sih wujudnya? Dia wujudnya seperti ya dia punya sayap, tapi sayapnya itu
bukan kayak sayap-sayap biasa ya, dia tuh sayapnya itu seperti kayak kelelawar, tapi itu nggak terlalu ke kelelawar banget. Dia kayak ada dominan-dominan seperti sayap burung itu ya, tapi dia pakainya memang tinggi besar lah, dia pakainya jubah ya kan, dan dia selalu apa ya, nggak terlihat lah matanya, dia yang terlihat itu hanya mulutnya. Tapi kalau di saat dia membuka jubahnya, dia itu bentuknya itu memang kayak seperti tengkorak, ya kayak ibaratnya tuh apa ya, tahu kayak misalkan di film-film setan yang apa, horor-horor yang di luar negeri itu ya seperti itu, kayak pakai jubah dan dia punya sayap. Dan saat saya melihat matanya tuh semuanya tuh berubah, semuanya tuh yang dari santriwan yang tadi membuka pun sampai dia tuh meninggal tuh. Berapa orang itu Mas yang meninggal? Itu waktu yang itu tuh 4 orang sampai 5 orang ya. Meninggal di tempat semua itu? Meninggal, tempat yang membuka itu santriwati pun meninggal Tuh, karena bentar. itu sampai Orang yang meninggal itu orang yang buka itu. iya membuka meninggal. Nah di situ eh, pas saat kita mengeksekusi, kulitnya itu mengkering, kayak dihisap lah dari aura, terus dari apa itu ruhnya dihisap sampai kering. Kayak kulit-kulit kalau orang yang udah lanjut usia itu kering banget dihisap, dan dia itu melotot posisinya, dan tangannya tuh kaku banget, kering sampai kulitnya tuh kayak ngeriput-ngeriput gitu sih. Tidak ada daging, tidak ada yang tersisa di situ, kering banget, sampai dalaman aja pun nggak ada. Itu yang membunuh ya juga dari hal itu. Nah tapi di saat itulah waktu teman saya yang dari Pondok Salaf itu datang, dia bilang, "Yan, kamu baca ini ya, semua teman-teman santrimu itu suruh masuk ke masjid aja, nanti ada beberapa orang yang kesini bantu ini, nanti kayak apa, muridnya Mbak itu juga datang buat mendoakan semuanya." Sampai itu 1 bulan kesurupan, dan 1 bulan juga itu benar-benar menetralisirkan semuanya seperti itu. Dan itu sampai korban itu kurang lebih 12 sampai 14 orang Itu korban. dalam satu 1 bulan itu, 1 bulan itu 1 bulan itu 1 bulan 12 orang meninggal ya kurang lebih seperti itu. karena ulah santri-santri itu. Ya, ya sampai orang tua itu juga ya, ada yang kaget ya, kan ada yang juga ikut mengajian itu mulai tragedi itu kan. Disitulah teman-teman yang santri-santri yang lain di masjid, saya dan yang berkaitan itu, berarti ada 10 orang yang ibaratnya melawan mereka lah dengan kita membaca doa-doa. Ya itu sampai kita tirakat mas, nggak makan, nggak minum, kita tirakatan, berdoa terus. Dan sampai itulah semuanya mau selesai ya, dari teman saya kena serangan sampai dia koma. Ya bener-bener dia tuh kayak sholat pingsan, tapi di saat dia dibawa ke rumah sakit dia koma. Nah itu waktu saya tuh, saya juga nggak tahu loh ya, waktu itu saya bener-bener masih tirakatan, masih semedi di situ sama orang-orang itu. Nah saat itu, saat makhluk itu sudah dikalahkan sampai 1 bulan, itu saya berani membuka mata, semuanya udah berubah, udah clear lah, dan si makhluk itu sudah dipenjarakan lagi, dan itu sudah nggak di pondok lagi. Paling yang masih ada ya itu tadi, paling yang biasa-biasa dari zaman dulu, jaran-jaran dulu, yang entah itu pribumi, entah itu tentara, entah itu bayangan-bayangan kereta api, itu masih ada. Cuma yang masalah
iblis ini sudah tidak ada, ya lebur lah, berarti sudah dikalahkan. Tapi saya juga belum 100% pasti ya untuk tahu itu, karena saya juga diceritakan orang yang melihat itu secara langsung. Dan kan kita, karena kita juga kan apa itu masih media, dan itu nggak tahu gimana itu ya. Yang penting kita berdoa, minta sama Allah, dan sampai seterusnya itu, sampai selesai pun saya nggak habis pikir seperti ini ya ternyata. Dan sampai apa itu, orang yang meninggal itu kan kita dieksekusi oleh polisi. Nah disitulah dieksekusi oleh polisi dan pernah menjadi topik utama di berita-berita. Tapi itu hanya apa ya namanya tuh, bisa bertahan sampai 2 hari berita itu, setelah itu hilang karena mungkin pihak pondok itu memprivasi cerita itu, Mas, karena emang nggak boleh diceritakan. Dan orang tua yang mungkin anaknya meninggal di situ itu dikasih santunan lah, dikasih biaya dan untuk pemakaman, untuk yang lain-lainnya. Itu memang apa ya, memang harus kita tanggung jawab ya, karena emang ini kesalahan kita, karena berani musik dan itu. Tapi awalnya sih tidak masalah kita mencari informasi dari mereka, tapi ternyata ada santriwan yang seperti itu, yang nggak senonoh lah, terus yang berani buka segel itulah, yang tidak menaati aturan. Setelah ya udah, sampai hingga 1 minggu setelahnya kita bisa tenang, damai, sampai saat sekarang ini alhamdulillah banget. Jarang pondok ada tragedi seperti itu lagi. Dan saya juga pernah calling sama pihak sana, ada masalah seperti ini lagi, udah nggak ada ya Mas, udah tenang, aman. Dan kan juga udah bisa aman sekarang. Dulu sampai saya waktu sebelumnya itu juga yang saya pernah merasakan nanti apakah saya jadi target apa tidak, ternyata enggak, hanya imannya yang kurang saja yang kena. Nah itulah saya berpikiran dan mengevaluasi pada teman-teman saya, janganlah sampai kalian itu lalai dengan ibadah kalian, keimanan kalian, dalam kalian itu dekat dengan Allah, karena semua itu Allah yang tahu. Ini tragedi ini memang kita tidak bisa sedetailnya kita ceritakan, tapi tetap kita punya pengalaman. Nah, saya dulu pernah seperti ini. Itu Mas. Oke, baik. Terima kasih mungkin buat Mas Septian. Mungkin di sini bakal banyak pertanyaan di closing ya Mas. Mungkin banyak penontonnya penasaran. Oke, oke Mas. Mungkin dari saya mungkin akan nanya-nanya nih tentang kejadian-kejadian itu, dan mungkin bakal mewakili pertanyaan-pertanyaan dari para penonton ya. Yang pertama itu kan saat kejadian 12 orang meninggal itu kan saat ada kajian itu ya. Iya. Nah, itu berarti 12 orang itu juga termasuk dari luar, dari yang tidak mengganggu itu. Iya. Berarti itu awal mulainya itu, maksudnya saat dia maaf ya mau meninggal itu gimana Mas? Nah, sebelum dia meninggal tuh, saya jawab ya Mas ya. Ya. Nah, saat dia mau meninggal, dia tuh memang saya melihat tuh dia tuh dihisap, dari rohnya dan auranya dihisap sampai kering oleh makhluk itu benar-benar nyata dan terlihat
semua oleh santri-santri itu. Itu yang meninggal berapa cowok, berapa cewek? Ingat nggak? Yang cowok itu kurang lebihnya 5 orang, yang cewek itu paling enggak itu berarti ada 7 orang itu Wah, cewek. oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya mungkin eh itu kan yang awal ya. Awal kan Mas Yoni kan bilang kalau ada ruangan khusus dan itu isinya benar-benar makhluk yang energinya sangat negatif. Nah, itu kenapa dari pihak pondok itu tidak berani, tidak bisa mengusir dari sebelum ada pondok gitu loh. Karena ya tadi itu Mas, dia memang temannya di situ dan tidak ada yang berani mengusik mereka. Karena ya kita memang dari para penghuni pondok, dari santri dan pengurus-pengurusnya, itu memang tidak ada niatan untuk mencari hal seperti itu. Ya hanya saya lah dan teman saya yang saya awal datang ke situ itu ya itu tuh waktu itu ya saya datang tuh ya hanya sekitar saya ingin ngaji, saya ingin meningkatkan iman saya. Tapi di saat ada kakak kelas saya itu bercerita seperti ini, oh ternyata sebenarnya. Nah disitulah saat saya itu benar-benar orangnya penasaran, karena saya juga pribadi punya pengalaman yang hal seperti itu dari masa kecilnya. Ya saya beranikan diri untuk menelusuri mencari tahu seperti itu. Itu berarti dalam 1 tahun itu 12 orang meninggal ya Mas? Iya, Karena kurang lebih kejadian 1 tahun 12 orang. itu beritanya sampai mana ya Mas kira-kira? Apa eh, tentu kan kayak banyak yang meninggal gitu kan pasti banyak media yang meliput kan. Itu mungkin bagaimana sikap Mas Septian mungkin kan sebagai aktor utama dalam kejadian tersebut. Apakah gimana lah? Kalau dari berita yang meliput hanya beberapa saja Mas, cuma itu paling ya per daerah saja, nggak sampai ke TV nasional. Ya ada salah satu TV nasional yang meminta dari TV daerah meminta data yang peliputan waktu itu, dan itu ditayangkan mau hanya 1 kali dalam sehari itu. Kalau TV daerah 2 kali dalam 2 hari itu. Tapi di saat itulah pihak pondok bilang untuk tidak mempublikasikan informasi itu, karena memang ini privasi dari pondok, dan dari orang tua pun sudah bilang saya minta tolong untuk cerita itu diprivasi lah. Nah terus awak media yang lainnya sudah menyetujui tidak mempublikasikan itu sampai ke koran itu. Dan koran itu juga ya sama aja pencetakan aja hari sekali dalam sehari, itu nggak sampai semuanya tahu, tidak semuanya eh, manusia-manusia atau orang-orang yang di Indonesia ini tahu, karena memang itu tindakan langsung dari pihak pondok dan pihak orang tua untuk memprivasi yang berkaitan. Nah, termasuk sebenarnya saya juga harusnya memprivasi, tapi karena saya minta izin kepada apa itu pengurus pondok untuk menceritakan ini kembali pada tahun 2019, di ceritanya waktu saya masih sekolah SMK. Itu saya cerita sama eh, media di SMK saya, dan itu pun nggak lama pun tetap bakal diprivasi lagi. Dan ini saya cerita lagi ke Mas Arda ini, saya paling ya cerita hanya cerita yang saya tahu saja, nggak sedetail-detailnya, karena ya memang tadi itu dari pihak pondok kalau saya menceritakan detail secara lengkapnya itu akan membahayakan teman-teman
dari teman-teman saya yang dulu, dan itu pengurus pondok juga nggak setujui, terus dari orang tua juga nggak mau setujui karena ada keterlibatan seperti itu. Ya, hanya saya cerita demikian itu aja, Mas. Oke, baik. Itu setelah kejadian itu apakah pondok itu sempat ditutup atau gimana, Mas? Pernah, tapi tetap ajaran itu tetap di, ya yang ditutup itu dari orang umum masuk ke pondok. Oh, oh. Ya kan, misal contoh orang tua saya nih mau datang ke pondok itu enggak boleh, di stop itu 1 minggu, Jadi kegiatan santri tetap jalan. tetap berjalan, Jalan. tetap Baik. berjalan. Mungkin suatu pertanyaan terakhir, sebenarnya Mas, untuk makhluk seperti itu ya, apakah itu beneran bisa, berarti beneran bisa mencelakai manusia? Dan mungkin kalau emang bener, gimana sih cara kita mengantisipasi hal seperti itu? Nah, kalau mencelakai ya pasti ada suatu makhluk yang bisa mencelakai, karena ya Allah alam bahwasanya kita juga manusia yang mungkin tidak tahu apa-apa. Di saat kita dicelakai oleh sesuatu hal gaib, ya kita bisa merasakan dari diri kita sendiri. Nah, kalau solusi biar tidak dicelakai atau kita dilakukan seperti itu oleh mereka, ya kita jangan pernah mengusik, jangan sampai pernah menantang mereka, jangan sampai kita melanggar aturan yang ada, yang sudah diaturkan oleh pihak-pihak terkait, ya kan. Nah, terus yang terutama itu kita keimanan, itu tingkatkan keimanan, ketakwaan dalam kita benar-benar mengajarkan ilmu, mendalami ilmu agama, sampai kita tuh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar oleh gangguan-gangguan setan dan jin dan hal yang buruk yang lainnya, Mas. Oke, baik. Terima kasih ya mungkin buat Mas Septian atas ceritanya. Mungkin ini cerita yang dulu sempat kontroversial lah pada zamannya, dan mungkin banyak pesan-pesan moral yang tersirat dari cerita tersebut. Nah, saya berharap buat teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari kejadian seperti ini, agar ya kita sebagai makhluk yang kita kan dalam Islam juga mempercaya Mas bahwa kita hidup berdampingan ya. Ya meskipun secara Islam kita derajatnya di atas, lebih di atas sebagai manusia, ya tetaplah kita tetap menghargai lah, di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung kan. Nah, Ya, benar. ya meskipun ya misal kalau kita datang ke suatu tempat, misal anggap aja ya, kayak misal kita ke gunung. Nah, kalau kita ya mungkin ada suatu adat atau istiadat yang mungkin secara kepercayaan kita nggak percaya, cuman ya bagaimanapun juga kan itu ada di istiadat mereka ya Mas ya, mungkin Ya, agar tetap dihormati. Oke, mungkin sekian pengalaman dari Mas Septian tentang ceritanya. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.